Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan belajar tentang sejarah Islam, sejarah yang akan menyampaikan pada seluruh manusia, bukan hanya kepada kita sebagai Muslim, tentang bagaimana manusia ini menjadi makhluk yang sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam. Sekaligus kita akan tahu bagaimana manusia memuliakan yang lain. Manusia juga akan menjadi makhluk yang mampu memakmurkan bumi Allah sebagaimana yang diamanahkan kepadanya. Inilah peradaban yang penuh dengan keemasan. Tentu peradaban yang sangat panjang, lebih dari 1000 tahun itu, semuanya bermula dari sejarah manusia terbaik, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, uswatun hasanah kita. Sebelum kita memasuki tentang sejarah Rasulullah SAW, tentu akan sangat baik ketika kita mencoba untuk memahami apa pentingnya kita belajar sejarah ini. Karena hari ini kita sudah hampir tidak menempatkan sejarah pada bagian yang penting dari yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita. Sejarah menjadi sebuah pelajaran yang tidak menyenangkan. Sejarah menjadi pelajaran yang hanya merupakan tumpukan angka-angka dan peristiwa yang membosankan. Dan bahkan yang lebih buruk lagi adalah kita tidak merasa terlibat di dalam peristiwa sejarah itu. Karena sejarah itu sudah sekian abad yang lalu, kemudian kita hidup di zaman yang menurut kita ada di zaman yang sangat berbeda dengan permasalahan yang sangat berbeda. Untuk itulah kemudian kita harus mempelajari dahulu apa pentingnya sejarah dan bagaimana cara kita belajar sejarah yang benar. Di awal sebelum kita mempelajari hadis Nabi SAW, juga pernyataan para ulama, mari kita buka Al-Quran kita. Perlu kita ketahui bahwa Al-Quranul Karim terdiri dari lebih dari sepertiganya adalah kisah, sebagaimana disampaikan oleh para ulama Al-Quran. Bayangkan, sepertiganya adalah kisah, dan itu adalah sejarah sebelum Rasulullah Muhammad SAW yang diturunkan pada Rasulullah Muhammad SAW. Apa hikmah besar di balik itu? Sepertiga kisah itulah yang telah membentuk Rasul dan para sahabat menjadi orang yang dihadirkan Allah di muka bumi sebagai kuntum khaira ummah, sebagai generasi terbaik yang pernah dihadirkan Allah di muka bumi. Maka berarti kisah memiliki peran yang sangat amat besar. Kisah inilah yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap keadaan yang berbeda-beda. Contohnya adalah ketika Rasulullah Muhammad SAW sedang mengalami masa yang sangat sulit, yang belum pernah dibayangkan dan belum pernah dialami sebelumnya. Rasul berdakwah sudah kurang lebih 4 tahun. Di akhir tahun 4 kenabian atau di awal tahun 5 kenabian, Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat mulai mengalami berbagai macam gangguan dakwah dari orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah SAW dan para sahabatnya mulai mengalami intimidasi, baik kalimat-kalimat yang jelek, berbagai macam caci maki, gelar-gelar yang buruk, sampai intimidasi fisik. Bahkan ada di antara para sahabat yang sudah menjadi korban. Mereka meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan, disiksa oleh keluarganya sendiri, disiksa oleh majikannya, disiksa oleh masyarakatnya. Maka kemudian yang menarik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak membiarkan ini semua. Allah turunkan Al-Quran Al-Karim. Di antara yang turun pada masa yang sangat sulit itu adalah surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi, kalau kita baca dari awal hingga akhir, maka kita akan menjumpai ada 4 kisah. Yang keempat-empatnya adalah kisah sebelum Nabi Muhammad SAW. Disinilah nanti Nabi SAW mengambil sebuah pelajaran besar dari sekian pelajaran yang lainnya yang diambil oleh Nabi. Di antara pelajaran besar yang diambil Nabi dari kisah-kisah dalam surah Al-Kahfi
adalah bahwa Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya yang sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankan imannya di kota Mekah agar mereka hijrah ke negeri Habasyah. Dalam kalimat Nabi yang sangat terkenal, hijrahlah kalian ke negeri Habasyah, fa inna fiha malikan la yudlamu indahu ahad. Di sana ada raja yang tidak seorang pun dizolimi di negeri itu. Maka dari sini kita akan belajar bahwa ternyata saat keadaan sedang sulit, Nabi SAW memerlukan solusi, baik untuk ketenangan jiwanya ataupun untuk solusi bagi permasalahan yang menimpa para sahabatnya. Allah turunkan kisah. Maka sungguh sangat aneh kalau hari ini kisah tidak mendapatkan tempat yang cukup dalam kehidupan kita. Mari kita lihat kalimat cucu Nabi SAW, Hasan ibn Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Hasan berkata, kata Hasan, kami diajari maghazi an-Nabi SAW, yaitu perang-perang Nabi, sejarah Nabi Muhammad SAW. Kami diajari sejarah Nabi SAW seperti kami diajari salah satu surat dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran adalah merupakan panduan inti dan utama yang harus dipelajari oleh seorang muslim, itu artinya sejarah hampir disejajarkan dengan Al-Quranul Karim. Sayang sekali ketika hari ini kita menganggap sejarah adalah sebuah pelajaran yang amat sangat membosankan. Bahkan kita tidak merasa berkeperluan karena kita tidak terlibat dalam sejarah itu. Maka di awal inilah kita harus tahu bahwa bagaimana, apa pentingnya kita memasuki sejarah itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf mengawali kisah yang detail dan panjang dan indah dari kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami mengisahkan kepadamu wahai Muhammad kisah terbaik yang kami wahyukan dari Al-Qur'an ini. Kemudian surat Yusuf bertutur sangat panjang, syarat makna, penuh dengan pelajaran yang berharga. Dan kemudian ditutup surat Yusuf oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang terakhir, ayat 111. Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau berfikir. Ma kana haditha yuftara walakin tasdiqal ladzi bayna yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmah liqaumi yu'minun. Ini bukan perkataan yang diada-ada. Al-Quran ini bukan perkataan yang diada-ada. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tetapi ini untuk membenarkan, mengimani apa yang telah berlalu. Wa tafsila kulli syai', untuk mendetilkan, menjelaskan dengan detail segala sesuatu. Wa hudaw wa rahmah, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ketika Al-Quranul Karim sepertiganya adalah kisah, maka ini juga merupakan fungsi kisah. Apalagi memang Allah bertutur di akhir surat Yusuf ini tentang betapa pentingnya mengambil pelajaran dari kisah-kisah sejarah. Tapi memang kisah sejarah ini tidak mungkin bisa diambil hikmahnya kecuali oleh ulil albab, sebagaimana disampaikan dalam ayat tersebut. Orang-orang yang tidak mau berpikir, tidak mau menggunakan akalnya, maka kisah hanya menjadi dongeng sebelum tidur. Dia tidak memiliki efek sama sekali bagi kehidupannya. Padahal ketika kita melihat di dalam ayat ini, setidaknya kisah memiliki beberapa fungsi besar. Bahwa kisah menunjukkan keimanan. Kalau kita mengisahkan tentang Rasulullah Muhammad SAW, umpamanya ketika Rasulullah SAW dalam peristiwa beliau dengan mukjizatnya membelah bulan, yang diabadikan dalam surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, tentang terbelahnya bulan. Ketika kita mengisahkan kisah ini dan kisah ini benar terjadi, maka kita telah mengimani apa yang telah berlalu.
Dan itu terjadi dari zaman kita setelah berlalu kurang lebih 15 abad yang lalu. Kemudian juga kisah berfungsi untuk menjelaskan segala sesuatu dengan detail. Ini amat sangat menarik. Kisah adalah merupakan nasihat yang sangat lembut, nasihat yang sangat sopan. Kalau kita ingin memberikan nasihat kepada orang lain dengan kalimat langsung, bisa. Tapi mungkin tidak semua orang bisa menerima nasihat kita. Kalau kita katakan kepada teman kita yang boros umpamanya, atau mubadzir, kita katakan, saya melihat Anda mubadzir, Anda boros, dan boros mubadzir itu adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam. Kemudian itu bahkan disebut Quran sebagai temannya setan. Kita bisa sampaikan itu, tapi mungkin tidak semua orang bisa menerima langsung nasihat seperti itu. Alangkah luar biasanya kalau kita mencoba cara yang lain. Ceritakan sebuah kisah. Dia suka mendengarnya. Sampaikan kisah yang kisah itu ujungnya adalah pelajaran agar orang tidak boros, tidak mubadzir. Maka kemudian nanti di ujungnya kita tinggal mengatakan kepada dia bahwa ambillah pelajaran dari kisah ini untuk kehidupan kamu. Ini menunjukkan bahwa sejarah itu bisa menjelaskan segala sesuatu. Anda mau menjelaskan apa? Akhlak, ibadah, sistem, aturan, perundangan. Anda mau bicarakan tentang masalah sosial, masalah keluarga, individu, bernegara. Bacalah sejarah. Bahwa sejarah akan menjelaskan dengan sangat detail segala sesuatu. Wa hudaw wa rahmah liqaumi yu'minun adalah merupakan fungsi sejarah yang berikutnya, yaitu sebagai petunjuk. Petunjuk itu ada cara kita mudah untuk memahaminya, yaitu kalau kita ingin pergi ke sebuah tempat, kemudian kita memerlukan petunjuk, mungkin dengan peta, mungkin hari ini dengan menggunakan GPS, atau kemudian ada tulisan-tulisan di sepanjang jalan, pelang-pelang sepanjang jalan itu petunjuk. Apa fungsinya? Fungsinya adalah agar kita mendapatkan petunjuk menuju yang sedang kita tuju. Kalau tidak, kita akan kebingungan untuk mencari tempat yang kita tuju. Maka begitulah sejarah. Sejarah akan menjadi petunjuk. Kalau Anda punya masalah, kita punya masalah, maka mari bertanya pada sejarah. Apa solusinya? Kalau kita sedang ingin mencari inspirasi, maka mari kita bertanya pada sejarah. Kita akan kaya dengan inspirasi itu. Dan kemudian akhirnya sejarah disebut Allah sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Rahmat artinya kasih sayang. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan kasih sayangnya kepada kita dengan cara kita membaca sejarah. Ketika kita baca sejarah, kita akan menjumpai betapa hidup kita masih sangat lebih baik dibandingkan banyak orang lain di muka bumi ini. Dengan demikian, maka belajarlah sejarah, karena ternyata sejarah memiliki pelajaran yang sangat mahal. Sebagai penutup, bahwa buka kembali surat Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kisah panjang lebar tentang Al-Hasyr. Ini terjadi zaman Nabi SAW. Sampai Abdullah bin Abbas menyebut surat Al-Hasyr sebagai surat An-Nadir, yaitu kisah tentang Yahudi Bani Nadir yang diusir oleh Nabi SAW dari kota Madinah karena pengkhianatan mereka. Di awal, di muqaddimahi surat Al-Hasyr ini dengan ayat tasbih, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan tentang pengusiran Yahudi di ayat yang kedua, dan di ujung ayat yang kedua Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah iktibar, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mau berpikir. Maka kalau hari ini kita membaca Al-Hasyr dengan penuh pendalaman, kita akan tahu beginilah caranya menaklukkan orang-orang Yahudi.